sih. Nggak apa-apa. Ngangkat lagi. Nanti sini kehalang. Cek. Oke. Siap. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam suasana Lebaran, jadi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman keluarga yang sudah hadir pada kajian kita yang keempat, di mana akan disampaikan oleh Kang Abu dengan judul Lapisan Diri. Nah, waktu kajian yang ketiga tanggal 21 Maret yang lalu kita membahas mengenai esensi dari Ramadan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Abu, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Kayak masih puasa sih, tapi lemes gini. Udah naik lagi. Ya, five puasanya belum beres gitu ya. Oke, mungkin lagi syawalan kali ya. Oke, ya betul, tadi ini kita masih dalam suasana Idul Fitri, jadi yang di sini tuh yang paling banyak ngomong pasti saya gitu, jadi yang paling banyak ngomong pasti paling banyak salah, jadi mohon maaf lahir batin. Senantiasa Ramadan kemarin, Idul Fitri kemarin jadi something yang bukan hanya ritual gitu ya, bukan hanya perayaan gitu, bukan hanya selebrasi, tetapi ada satu ada satu insight yang saya rasa penting kita lihat dari sudut pandang yang bukan dari ritual gitu. Dan ya kita sudah bahas gitu ya kemarin bahwa Ramadan bukan hanya nggak makan nggak minum, perayaan itu juga bukan masalah selebrasi Idul Fitri yang overdosis gitu ya kira-kira. Tapi ya saya rasa ada hal yang sangat esensial lah gitu ya dalam perayaan-perayaan itu. Oke, hari ini mungkin kita back to modul gitu, karena kita pakai modulasi dulu gitu dalam mungkin 2-3 pertemuan ke depan lah masih pakai modul, terus habis gitu nanti kita bisa open discuss gitu. Tapi anyway, sebelum ke modul sih mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang bisa dilempar ke floor, karena ini juga kita belajar bareng gitu ya. Saya selalu mendisklaimer dulu bahwa saya bicara bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengasih wejangan gitu, tetapi kita discuss gitu ya, kita belajar bersama, kita tumbuh bersama, kita bertukar pikiran, dan di sini nggak ada benar salah, di sini nggak ada guru murid, di sini semua murid yang lagi mau belajar gitu. Mungkin sebelum nanti masuk, karena hari ini kita akan ngomongin lapisan jiwa sih sebetulnya, lapisan diri sih sebetulnya, yang saya rasa ini yang akan menjadi software utama kita untuk kita pahami sebagai instrumen lah ya, kalau bisa instrumen kehidupan, karena once kita menguasai dan terus belajar menguasai ini, saya rasa kita akan terus bertumbuh gitu. Mungkin ada dulu question dari pertemuan-pertemuan kemarin atau dari rekaman ditonton nggak ya ngomong-ngomong?
Itu ya masalahnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mbak? Boleh banget. Iya nih. Nah, silakan. Catatannya banyak. Oh iya, catatannya banyak. Gimana, Mbak? Assalamualaikum Kang Abu, Ya. perkenalkan nama saya Tias. Saya sebenarnya udah ikutan dengerin nih podcast Tiga Fakir dari kurang lebih setahun yang lalu. Oh, oke. Iya. Ya, penonton Tiga Fakir ya. Tiga Fakir. Terus alhamdulillah pas bulan puasa Ramadan kemarin bisa ikutan ke kajian Saplam. Salam di Bintaro. Oh di iya, Bintaro, oke. ikutan kelas offline-nya Kang Mas Sony sama Bang Dame. Iya, oke. Dan alhamdulillah berkat Mas Dedi dan Mbak Di, aku hari ini bisa ketemu Mas Kang Abu gitu. Oke. gitu. Iya. Apa ya lebih, aduh jadi bingung Pak. Lebih gimana ya, proses ini sih healing kali ya, lebih karena mungkin aku bisa share sedikit kayak aku tuh dulu sempat kerja kantoran 13 tahun karena suatu kondisi aku harus resign dan karena ada krisis dan lain-lain gitu ya, jadi proses kesadaran juga. Terus akhirnya lagi berproses secara spiritual gitu kan. Sebagai apa? Proses secara spiritual Oh, oke, gitu oke, kan. oke. Lebih kayak mengenal diri, Oh, ya, I kehabisan see. jiwa dan lain-lain. Terus kan ikutan beberapa kajian dari Tiga Fakir. Itu kayak pas banget prosesnya tuh kayak terkait dengan aku 4 dan aku 3. Kayak lagi di istilahnya dileburnya dihancurkan gitu sih. Oke. Jadi ya bismillah moga ya ini aku masih banyak belajar banget nih Kang Abu. Jadi ya insya Allah moga-moga bermanfaat juga untuk hari ini. Jadi ya sebenarnya bukan pertanyaan tapi pengen lebih mendengarkan aja dulu sih. Oh, oke. Ya, mencerna gitu, Sip. kurang lebih begitu. Terima kasih sudah Terima menonton kasih. Tiga Fakir. Oke. Thank you. Yang lain Mungkin ada enggak ya? karena pembelajaran hari ini akan ada kaitannya sama healing sih. Sangat. Yaudah ambil jalan aja nggak apa-apa ya. Ya. Nanti di tengah-tengah ada jump in, jump out, kita ngejazz aja gitu ya. Pokoknya santai gitu. Oke. Kan gini ya. Ini tuh agak ngeresek ya. Apa ya? Coba itu. Tuker nggak? Ibu Damang, sehat Damang? Alhamdulillah, lama tidak berjumpa. Cek. Nah, udah ini oke kayaknya Mas. Udah oke. Gerasak ya? Enggak, aman. Iya, sip. Oke. Di online aman ya suara, tar. Cek. Cek one, cek. Aman, oke, sip. Pokoknya di tengah-tengah ada yang mau dibahas, kita langsung aja ya. Kita langsung pelan-pelan, santai gitu, karena memang pengennya pendalaman nggak terlalu cepet-cepet gitu. Oke. Saya mau mulai dulu dari sini, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Saya pakai ini deh, biar nggak terlalu bold. Oke. Ada 2 poin penting yang saya rasa akan jadi highlights kita di sore hari ini gitu. Yang pertama, kita bicara tentang hidup. Oke. Yang kedua, kita bicara tentang aksesoris hidup atau sering disebut gaya hidup gitu. Yang menyusahkan kita itu sebetulnya hidup atau gaya hidupnya? Tapi hidup harus gaya memang. Iya. Ya, oke. Berarti kalau mayoritas jawabannya yang paling menyusahkan hidup adalah gaya hidup, yang jawab barusan pasti banyak hidup dalam kepalanya daripada hidup dalam kehidupannya gitu. Banyak hidup dalam pikirannya daripada hidup dalam kehidupannya gitu. Sip ya. Jadi pertanyaannya, kita hidup di kepala kita atau kita hidup dalam keberadaan hidup? Itu 2 poin penting. Ya, karena di luar aman-aman aja, kehidupan oke-oke aja, tapi kita bisa merasa worry detik ini. Bisa begitu nggak? Kita bisa merasa anxiety detik ini, bisa nggak? Sip. So, kalau saya pinjam beberapa perspektif dari filosof yang banyak gitu ya, maksudnya banyak mengatakan hal ini bahwa semua kesulitan hidupmu terjadi pada ilusi pikiranmu sendiri gitu. Maka ini sering disebut the illusion of mind.
dalam bahasa agama, hidup dalam pikiran itu disebut dunia namanya. Itu ya, makanya dunia itu adalah kehidupan yang ada di dalam pikiran kita. Pertanyaannya, pikiran kita sama atau beda-beda? Berarti dunia kita sama atau beda? Beda. Maka kita hidup di bumi dengan dunianya masing-masing gitu. Sip ya. Makanya kalau kita tidak meluaskan dunia, kalau kita tidak dalam tanda petik melepaskan dunia, di mana kehidupan dalam konteks hidup yang sejati itu, ini nanti sering disebut dengan yang namanya akhirat. Nah, jadi supaya nanti kita lebih ngerti lagi bahwa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bukan urusan dunia sekarang, akhirat itu nanti, enggak sih sebetulnya. Saat kita melepaskan dunia lama kita akan berpindah ke sini dan ini nanti akan berbolak-balik terus gitu. Makanya si dunia ini nanti akan menjadi yang namanya mindset. Once mindset ini terbentuk menjadi karakter, ini nanti yang disebut sebagai menjadi matrix gitu. Pernah nonton filmnya Keanu Reeves Matrix nggak? So that's why si Neo disuruh lepas dari matrix gitu. Karena kalau udah masuk ke matrix kita akan terjebak dan diperbudak oleh mindset kita. Sebenarnya kita sebenarnya kita baik-baik aja, tapi kita akan selalu merasa was-was, kekurangan, kecemasan dan seterusnya gitu. Makanya kalau pakai bahasa yang simpel bahwa sesaat kita berat menjalankan sesuatu, keberatan menjalankan sesuatu, hal ringan pun akan terasa berat gitu. Jadi keberatan atau tidak, apapun konteks itu semua tergantung dari dunia kita masing-masing. So itulah kenapa dunia ini disebut permainan gitu kalau di Quran. This only just the game. Tetapi the true life itu bukan ada di dalam pikiranmu. The true life itu bukan ada di dalam konteks perspektif mindsetmu. The true life ini yang kita sebut sebagai realitas. Makanya sekarang 1 dari 63 orang di dunia mengalami permasalahan mental karena dia terkurung di dalam mindset dunia, matrix dan seterusnya gitu. Makanya happy life itu tidak ada di sini tapi ada di sini gitu. Makanya akhirat itu sebagai tujuan karena kenapa? Saat kita bisa melepaskan old mindset kita, old matrix kita, maka kita akan menuju bertumbuh. Makanya kenapa dari sini ke sini itu transisinya tuh perlu yang namanya adaptif. Jadi orang yang nggak adaptif pasti menderita aja. Gabor Mate itu ada salah satu seorang psikolog lah ya, dia bilang gini, keren banget statementnya. Luka lamamu itu memang akan selalu melukai dan kita harus mengambil luka yang lebih dalam, di mana luka yang lebih dalam itu namanya perubahan. Perubahan tuh nggak enak, lukanya lebih banyak, tapi kita akan menghealing atau menyelesaikan luka yang lama gitu. Makanya secara esensi ya mohon maaf banget ya kalau dalam pakai pinjam bahasa filsafat, hidup tuh penderitaan sih gitu. Gitu. Ini tapi kayak jadi menderita beneran. Kenapa hidup disebut penderitaan? Karena hidup itu serangkaian perubahan dan perubahan tuh nggak enak. Contoh ya, contoh. Punya uang menderita karena urusannya dikejar-kejar orang pajak. Nggak punya uang susah juga. Sekolah banyak PR menderita. Nggak sekolah bodoh menderita juga. Punya kerjaan menderita sibuk. Nggak punya kerjaan nggak punya uang. Semua kalau kita dalam konteks ini hidup itu menderita gitu. Berarti concernnya bukan terletak dari ininya, tapi how we manage gitu. Makanya sesaat kita tidak bisa memanage hidup, which is hidup itu nanti sama dengan diri, once kita tidak bisa memanage diri, ya semuanya akan jadi penderitaan. Semuanya pasti akan jadi dalam konteks apapun akan ada keluhan-keluhan yang kita akan keluarkan gitu. Panas bisa salah, hujannya salah gitu. Gini ya salah, ya gitu yang salah. Nggak ada yang benar gitu. Kenapa? Karena hidupnya tuh hanya dalam konteks sebatas dengan, ingat ya, dunia kita itu punya limit masalahnya. Nah yang keren nih, yang bukan keren sih, yang bahaya, limitasi pengetahuan dunia kita pakai untuk menilai orang lain gitu. Wah udah aja, chaos aja udah. Makanya kan sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Makanya kenapa sih concern dari hidup itu, nanti ya ini kalau nanti ujung ke bahasa filsafat tentang kebahagiaan,
ujung dari filsafat kebahagiaan adalah keep learning. Orang yang tidak pernah mau terus belajar nggak akan happy hidupnya gitu. Karena kekurangan pengetahuan akan kekurangan pemahaman pasti akan sulit menerima realitas gitu. Itu sih intinya. So itulah kenapa. Point of view aja kan Kang? Kenapa? Point of view. Betul. Nggak merubah keadaan. Betul. Cuma point of view-nya aja yang berubah. Betul. Kayak misalnya tadi Kang Abu bilang belajar, ujian-ujian, menderita kan. Aku nggak ngeliat dia sebagai menderita, aku lihat aja dia sebagai latihan, bakal pinter ntar. Tuh. Kan nggak menderita. Tuh. Situasi sama. Tuh. Sama juga kayak gitu kan. Betul. Ketika Nah, merubah point of view, si ini tuh adalah point of view kita gitu. iya betul. Makanya kita semua tuh ngelihat Jadi hidup nggak itu merubah situasi. Kalau bicara tadi Betul. perubahan, sebenarnya merubah point of view, bukan merubah situasi. betul. Kadang orang yang suka agak salah itu merubah situasi nggak pernah bisa dirubah, tapi bagaimana kita melihat sesuatu yang harus kita rubah. Gitu Betul. kan ya? Realitas nggak bisa kita kontrol, respon terhadap realitas yang bisa kita Itu kontrol bisa, gitu. Iya. Gitu intinya. Sip ya. Cuman pengennya kebanyakan orang realitasnya yang berubah. Iya, benar. Gitu. Itu. Dan kalau kemarin kita bahas ya, hidup tuh masalah kan cuma satu ya. Nggak banyak. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah selesai. Itu aja. Manifestasi. That's it gitu. Akhirnya kalau realitas lebih besar realitasnya lebih kecil daripada point of view-nya, pasti menderita aja. Udah pasti aja. Gitu intinya. Nah berarti poin yang paling terpenting, poin yang perlu kita pelajari adalah kalau hidup itu kaitannya sama diri, itulah kenapa semua pembelajaran dari sudut pandang agama manapun, kepercayaan manapun, ujung-ujungnya adalah kenalilah dirimu gitu. Know yourself. Understand yourself gitu. Karena hari ini banyak orang yang gak kenal dirinya karena dia terlalu sibuk untuk ngontrol yang tadi tuh. Gimana caranya dia berubah, gimana caranya ini begini, gimana caranya itu begitu gitu. Jadi nanti akan ada 3 gitu ya. 1, titik yang paling dalam itu namanya lingkar pengaruh. Sibuklah kepada sesuatu yang kita bisa pengaruhi langsung gitu. Yang kedua itu lingkar peduli. Boleh, peduli oke. Yang ketiga nanti kita akan masuk kepada lingkar yang namanya lebih luas lagi lah. Tapi intinya adalah jangan sampai terlalu sibuk kepada sesuatu yang kita nggak bisa pengaruhi langsung gitu. Contoh bangun tidur mikir, aduh gila ya Amerika ini teksnya, udah nggak ada urusan nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Peduli boleh gitu ya, melakukan itu oke. Tapi kalau kita mulai sibuk dan sadar bahwa hari ini yang bisa aku pengaruhi apa langsung, jangan mengambil beban yang bukan bebanmu gitulah kira-kira. Nah sekarang kalau ngambil beban yang bukan beban kita terus kita pikirin, akhirnya apa? Mencoba merubah yang namanya realitas, sehingga semakin mencoba merubah yang namanya realitas, dunia kita makin sempit gitu. Nah makanya kenapa kalau dalam bahasa Quran, adakanlah perjalanan di muka bumi, main yang jauh gitu. Punya pengetahuan yang luas gitu. Karena keyakinanmu saat ini, pengetahuanmu saat ini pasti ada limitnya. Nah yang lucu, kita nggak mau meluas tapi judgement. Akhirnya nanti beda dikit kafir, beda dikit bid'ah, beda dikit salah gitu. Padahal kita diciptakan berbeda itu untuk saling kenal mengenal dan saling belajar gitulah kira-kira. Sip ya? Oke sampai sini? Aduh ini serius-serius banget ya, oke gak ini? Gak boleh serius ya? Ya santai aja gitu ya. Tapi premis yang akan kita bahas tuh di sini gitu. Artinya kalau kita mau fokus kepada lingkar pengaruh, fokusnya kemana? Ke diri gitu. Jadi ada pengaruh, peduli, dan satu lagi tuh saya lupa lah. Ada 3 lah pokoknya. Tapi intinya titik yang paling dalam itu disebut lingkar pengaruhnya gitu. Apa yang bisa kita pengaruhi langsung, kontrol. Apa sih yang bisa kita kontrol langsung tadi? Respon. Dah nggak ada lagi. Kita nggak bisa ngerubah orang lain, kita nggak bisa ngerubah realitas, tapi kita bisa mengatur respon. Makanya masalah itu, problem itu cuman 10% sih. 90%-nya how we react terhadap problem gitu. Itu poinnya. Nah kalau reaksinya sama, point of view-nya sama, hasilnya sama nggak? Sama. Nah ini jadi habits gitu. Nih ya, saya mau kasih contoh dulu.
Kemarin waktu Idul Fitri ada kata-kata gini nggak? Selamat datang pada hari atau selamat pada hari kemenangan. Ada kata gitu nggak? Nah, kemenangan terhadap apa sih kira-kira? Ya kan outcome kemenangan ini biasanya ya kemarin nggak boleh makan pagi, sekarang menang boleh makan pagi gitu misalnya. Kan bukan gitu ya. Kemenangan di situ adalah kemenangan bagaimana kamu melawan habit selamamu yang 30 hari udah mulai kamu regulasi, akhirnya habit selama yang 30 hari yang buruk stop, so you become yourself gitu kira-kira. Karena nanti kita akan ngerti musuh paling besar hidup itu habits, titik, udah nggak ada lagi. Karena 98% bayangin nggak, yang akan mengontrol diri kita itu apa? Habits. Dah. Dan habits ini berlaku di mana? Di subconscious mind. Sesuatu yang tidak aku sadari. Dan nanti boleh mulai direnungkan juga sih dalam keseharian itu banyak yang dilakukan kebiasaan bukan karena keputusan gitu. Bukan karena sengaja gitu. Bukan karena aku mau, bukan karena keputusanku. Hampir 98% yang kita lakukan justru habits yang diulang-ulang yang bukan kontrol maunya aku gitu. Makanya nanti kalau ada kata-kata free will itu nanti dipertanyakan sih gitu. Kan orang ngomong aku tuh manusia merdeka, enggak juga. Aku tuh bebas memilih, enggak. Karena kita merasa bebas memilih padahal kita dikontrol oleh habits yang sama. Dengan program yang sama, tapi harapannya pengen hasilnya beda gitu intinya. Sip ya? Oke ya sampai sini ya? Oke. Aman sampai sini? Paham ya? Dapat? Itu sama juga dengan 90-10 principles. Ya. Yang 10% apa yang terjadi itu sebenarnya 90% dari how we react. Betul. Jadi bagaimana kita bereaksi itu yang justru yang bisa kita dalam tanda petik pengaruh gitu. Karena pokoknya ujung-ujungnya ya teman-teman ibu bapak satu aja. Kita nggak bisa menolak realitas, udah gitu aja. Titik udah. Nah nanti ini ada kaitannya sama syahadat nih. Nanti kita akan bahas di 2 pertemuan yang akan datang gitu. Ya oke ya sampai sini ya. Dah. Nah sekarang gini. Pertanyaannya, setiap apapun yang dilakukan, bentuknya adalah keputusan. Setiap saat kita tuh mengambil decision. Karena setiap saat kita pasti punya pilihan, anytime, any second. Sekarang pertanyaannya, mekanisme aku mengambil keputusan tuh dari mana sih gitu? Coba direnungin aja, pengambilan keputusan dalam konteks keseharian banyak yang dipikirin dulu atau banyak yang otomatis, yang mana? Otomatis. Ngomong dulu baru mikir. Ngeteks dulu baru kadang-kadang mikir, reaktif dulu apalagi kalau lagi kesel tuh. Lagi kesel gimana? Wah, cuk lah. Habis gitu baru gini, aduh tahu gitu ya. Nah gitu tuh. Betul nggak? Nah. Berarti pertanyaannya, keputusan yang kita buat banyak dalam keadaan sadar atau nggak sadar? Nah, nggak sadar namanya mabuk gitu. Ya, makanya kalau dalam tradisi Islam itu disebut janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Orang sholatnya aja nggak sadar. Sholatnya aja bukan sengaja-sengaja banget sih gitu. Kenapa? Karena Allahu Akbar cetek udah biasa dengar azan langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum, udah aja. Jadi itu dilakukan di subconscious mind kita gitu. Makanya ya maaf banget ya. Mungkin kenapa sholat kok tidak merubah sesuatu gitu. Sholatnya rajin, anxiety-nya tetap. Sholatnya rajin, korupsinya juga iya. Sholatnya rajin, ngegosip juga iya. Kenapa? Karena itu dilakukan hanya dalam bentuk melakukan pengguguran kewajiban yang dalam bentuk yang namanya habits gitu. Apalagi agama memasukkan dogma dan doktrin fairness ke dalamnya. Kalau kamu nggak sholat, kamu dosa. Kalau kamu dosa, kamu masuk neraka gitu. Dan itu kenceng banget tuh. Fairness itu ada di subconscious mind kita tuh, wah kenceng banget. Pun, sorry to say ya, untuk kelas TK, SD, SMP lah, doktrin tuh perlu. Yes. Itu ranah-ranah di mana ada kata-kata what, apa sih
apa sih? Tetapi level abis itu saya rasa penting untuk menaikkan level dari what menuju kepada why gitu. Karena kalau kita nggak ngerti why-nya, kita nggak akan wise. Karena kita nggak tahu ini untuk apa gitu. Ujung-ujungnya ya udah menjalankan, tapi kita nggak tahu mekanismenya gitu intinya. Sip ya, sampai sini ya. Oke. Ada kopi, ada teh. Orang ngambil kopi itu kelihatan di mata luar kita tuh simpel. Tapi di dalamnya tuh mekanismenya tuh kompleks banget gitu. Makanya setiap keputusan yang terjadi itu pasti ada inner engineering di dalam diri kita. Di mana inner engineering itu yang perlu kita pahami. Makanya memahami diri itu sesuatu hal yang jangan pernah berhenti gitu kira-kira. Karena segimanapun proses hidup gitu ya, kita akan selalu memahami diri layer by layer. Contoh aja, contoh. Menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Artinya, secara otomatis usia kita akan bertambah, tetapi kedewasaan itu urusannya kita mau melatih atau tidak. That's your choice. Yang tua belum tentu dewasa. Dan tua ini urusan usia gitu misalnya, belum tentu usia 60-70 tuh dewasa tuh belum tentu. 20-25 tuh belum tentu juga nggak dewasa, belum tentu gitu. Sip ya, karena urusannya kaitannya bukan pada konteks fisikal, tapi pada engineeringnya gitu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu dari yang paling luar lah gitu ya, supaya kita mudah nih. Yang langsung kita bisa lihat fix gitu ya, langsung dengan visual, itu adalah bagian paling luar diri kita, itu namanya adalah jasad. Fisik nih. Fisik nih semuanya. Kelihatan gini, kelihatan gitu, kelihatan gini, kelihatan gitu. Contoh-contoh. Papan tulis ini warnanya apa? Putih. Putih ini informasi yang dikasih tahu ke kita nggak? Iya. Jadi putih itu kesepakatan atau emang warnanya putih? Putihnya tuh nanti beda-beda loh, nggak exactly sama loh. Cuman kita sepakati yang ini tuh warnanya putih. Nah, nanti ada yang ngomong bodas, bisa ngambek nggak? Enggak, putih gitu. White, bodas tuh putih juga sih gitu. Bahasa Sundanya putih itu bodas gitu. Untuk yang kurang mengerti. Sip ya. Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan penamaan yang jangan-jangan bendanya itu juga gitu. Esensinya itu juga gitu. Sip ya. Oke ya. Nah, itulah kenapa nanti kita akan mengerti bahwa jasad ini outcome dari semua engineering yang terjadi di belakangnya. Sampai sini oke? Nah, saya mau kaitkan dulu sedikit nih. Supaya kita mulai rada oke. Kalau kita bicara dalam konteks, saya pinjam mungkin dari terminologinya Nikola Tesla aja ya. Tesla tuh selalu bilang gini, if you want to understand the secret of universe, kamu pikir 3 aja. Kamu perlu untuk ngerti 3. Kenapa? Karena semesta itu akan berlaku dalam 3 terms ini. Nomor 1, itu disebut energi. Setiap energi itu pasti bervibrasi, setiap vibrasi itu pasti ada frekuensinya. Contoh. Ibu dan bapak teman-teman dengar omongan saya, tapi jangan lupa, yang sampai itu bukan kata-katanya, tapi vibrasi di belakang ucapannya gitu. Maka kalau orang berbicara vibrasinya oke, kalau Rumi bilang, sesuatu yang dikatakan dari hati pasti nyentuh hati gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau seorang ibu lagi marah-marah, ngedumel, teriak sama anaknya, teriakannya nggak akan didengar sama anaknya, kekhawatirannya yang didengar sama anaknya gitu. Kalau di sininya kesal terus ngomong, bukan omongannya yang didengar sama orang, kekesalannya yang dia dengar gitu. Karena bahasa ini sebetulnya cuma mau melingkagekan sesuatu, tapi intinya adalah yang tersampaikan adalah di level frekuensi mana ketika kita berbicara, itulah yang akan terjadi gitu. Sampai sini oke? So nanti kita akan bahas bahwa sesaat kita ada di frekuensi-frekuensi rendah, itu sebisa mungkin jangan banyak ngomong, mending jangan mengambil keputusan. Kenapa? Itu pasti bad decision gitu. Sip ya? Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa gini deh, yourself is not your age, but your energy gitu. Bukan masalah usianya, tapi energinya.
Tapi bagaimana aku mau memvibrasikan energiku tuh di level mana gitu. Ya, sedih, bete, marah, benci, dengki, itu udah frekuensi rendah aja. Ngomong lagi bete sama ngomong lagi happy, beda nggak? Beda. Dan jangan lupa, si energi ini kerasa loh. Apalagi let's say balik lagi lah, hubungan ibu sama anak misalnya, atau orang tua sama anak, si anak lagi ada apa-apa meskipun anaknya ngomong I'm okay mom gitu, tapi ibunya tahu kok dari something wrong gitu. Kenapa? Karena yang sebetulnya berkomunikasi itu adalah vibes-nya gitu. Makanya kalau kita mulai peka terhadap vibes, kita nggak akan ketipu sama kata-kata. Karena kenapa? Vibes itu nggak bisa bohong gitu. Sip ya. Makanya kalau kita nanti ngerti bahwa semuanya kaitannya sama energi, vibrasi, dan frekuensi, konteksnya adalah penting untuk kita sadari, tubuh fisik kita secara biologi itu rangkaian 50 triliun sel. Coba kebayang nggak? Dan satu selnya itu 1,4 volt gitu. Jadi kita tuh makhluk energi gitu intinya. Dan once kita berbicara kita makhluk energi, tergantung si energi ini mau diinvestasikan kemana. Nah ini bahasan kita hari ini adalah how we invest our energy, karena nanti kita akan mengerti bahwa kalau kita investasi energi ke tempat yang tidak menguntungkan, itu tidak akan membawa kita menuju kepada quote and quote perbaikan gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti ini energi ya? Dan sehari itu kita punya limited energi gitu. Makanya bobo itu recharging, bangun tidur katakanlah 100%. Jadi sadarilah bahwa kenapa yang kemarin kita bahas perlu pause moment sesaat dalam melakukan apa-apa. Tolong, kalau kira-kira marahnya nggak perlu-perlu amat, marah itu using energi. Kalau nggak perlu-perlu amat, udah nggak usah diinvestasikan ke tempat marah gitu kira-kira. Nggak semua harus kita komen, nggak semua harus kita baca, nggak semua harus kita tahu gitu. Dan itu leaking energi tuh. Dan balik lagi, 98% energi yang kita pakai nggak sadar dibuangnya kemana. Tiba-tiba capek aja, tiba-tiba lemas aja, tiba-tiba burn out. Tiba-tiba ngeluh, kayaknya aku perlu healing deh, gitu. Padahal manajemen energinya yang sedang dia tidak kuasai gitu intinya. Ya makanya kalau kita ngambil dalam perspektif di Quran itu kan khalifah itu kan pemimpin, anggap aja begitu. Artinya sesederhana kalau saya kaitkan ke sini, jadilah manajer energimu yang baik gitu. Yang penting kita manage dalam keseharian itu adalah energinya. Dan sebelum lupa, yang paling membocorkan energi paling bocor parah itu saat kita melakukan judgment. Udah aja. Once we judge, itu leaking energinya gede banget. Nah. Tuh ya, kalau ngejudge, melakukan judgment gitu, ngelihat dikit, ini orang kayaknya ngomongin deh. Oh udah tuh gitu. Ini orang kayaknya gini deh, ini kayak, nah udah deh gitu. Makanya orang yang sering berprasangka itu pasti energinya sering low gitu. Itu sih poin pentingnya. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, yang bisa ngontrol energi kita siapa? Sip. So itulah kenapa ini tuh nggak bisa diwakilkan gitu. Gak bisa kita minta tolong ke siapapun, gak bisa kita gimana ya, kalau kita tidak melatih mengontrol energi kita untuk kita investasikan kemana, nah menginvestasikan kemana itu nanti kaitannya sama habits gitu. So itulah kenapa kita perlu banget untuk changing habits. Jadi sekali lagi ya, mau belajar kayak gini tiap hari kek, mau pengajian sering banget kek, mau rajin banget apa gitu ya, tapi tidak melatih habits, tidak changing habits, nggak akan merubah value hidup gitu intinya. Sip ya, makanya kemarin kita bahas Ramadan itu adalah changing habits gitu sebetulnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah. Sekarang pertanyaannya begini. Yang memengaruhi tangan kita mengambil keputusan berarti ada sesuatu nggak? Ada dong. Dan pengaruhnya tentu saja bukan di tangannya. Karena itu semua hanya alat gitu. Hardware. Tentu semua hardware itu tergantung dari softwarenya. Nah, dalam bahasa Quran, softwarenya itu dalam bahasa Arab disebut nafs. Nafs itu kalau dalam bahasa Sanskrit disebut jiva. Kita sering nyebutnya namanya jiwa.
Di satu bahasa juga ini sering disebut namanya manas. Nah karena si jiwa ini nanti yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh tangan kita, kaki kita, semuanya deh. Itu tergantung dari konteks yang namanya jiwa. Berarti omongan seseorang refleksi dari jiwanya nggak? Iya, berarti kalau orang ngomong kasar, jiwanya lagi luka nggak? Maka kalau ada orang ngomong kasar ke kita, sadarilah dia lukanya lagi ada, dia jiwanya lagi luka, berarti dia perlu kasih sayang gitu. Jangan dilukain lagi gitu. Yang bahaya orang ngomong kasar ke kita, kepancing kitanya ngomong kasar balik, berarti dua-duanya sakit. Nah gitu. Ininya nggak beres gitu. Nah, berarti dua-duanya emang sakit gitu. Yang waras yang ngalah, benar. Tapi yang ngerti sih yang ngarah. Iya benar, yang waras yang ngarah gitu. Ya, paham ya? Jadi sekarang kalau ada orang yang ngejelekin, ngehujat apa, ingat itu datang dari jiwanya. Gitu. Dan kalau kita terpancing sesuatu yang tadi tuh, kita sakit hati gara-gara omongan orang lain, berarti juga ininya juga nggak stabil gitu kira-kira. Sip ya, karena nanti kita akan ngerti bahwa ucapan siapapun itu tidak pernah datang dari luar, tapi konteksnya itu merefleksikan jiwanya. Sampai sini oke? Berarti kalau orang berperilaku jahat, omongannya kasar, kotor, apa dan lain-lain, ada sesuatu di jiwanya, salah satunya adalah dia defisit kasih sayang biasanya. Dia defisit frekuensi tinggi gitu. Tapi ketika kita berhadapan sama orang seperti itu, kita kan juga naik turun ya. Pasti. Lagi energinya lagi low atau lagi high, dan respons itu akhirnya keluar ketika level energi kita defisit. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita selalu bertemu orang ini, mendingan kita hindari dan kita menganggap toxic gitu kan, sekarang musimnya gitu ya. Ya. Kamu ada tim toxic gitu kan. Ya. Atau gimana nih manage-nya nih Kang, kayak kan pas kita ketemu kan kita nggak bisa ngontrol lagi high, oke bisa lagi low gitu, itu gimana? Ya, oke. Ada 3 tipikal manusia. Nomor 1, dia meningkatkan energi. Nomor 2, biasa aja. Nomor 3, vampire energi emang. Iya. Jadi yang satu uplifting, yang satu normal, yang satu tuh bikin drain gitu. Itu selalu ada. Dan keputusan kita untuk bisa berinteraksi, that's your choice. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang aku melindungi diriku, energiku supaya nggak drain, karena kalau ini adalah toxic membuat energi kita drain, itu namanya self love gitu. Tapi keputusan itu diambil karena kesadaran, bukan karena benci. Tapi aku mau melindungi diriku untuk membuat aku tetap self love gitu kira-kira. Kan beda ceritanya. Bukan dendam gitu. Bukan dendam. Ya, ada loh tipikal orang-orang, contoh nih ya. Tipikal orang-orang yang energinya vampire itu biasanya kecerdasan emosinya tuh rendah. Orang yang kecerdasan emosinya rendah itu udah pasti nomor 1 oversharing, ngomongin dirinya sendiri. Dan ini ciri-ciri orang yang sangat rendah energinya. Ngeluh mulu aja, udah gitu aja kira-kira. Ngeluh aja terus. Contoh. Teman-teman, ibu dan bapak pernah nggak ketemu satu orang ngomong 5 menit, 10 menit, selesai ngomong tuh dapat boosting energi? Pernah gitu nggak? Yes. Pun sebaliknya, baru ketemu 5 menit, udah lemes banget. Pernah gitu nggak? Nah, itu kerasa gitu. Kerasa banget gitu. Nanti kalau lebih peka lagi di ruangannya atau di mana, ini semua tuh nggak bisa dibohongin aja udah. Karena kenapa? Semuanya tuh kaitannya sama si vibrasi gitu kira-kira. Makanya penting banget untuk kita melakukan yang namanya gimana caranya untuk si ini semua energi kita ini nggak boros gitu intinya. Contoh. Di tradisi Islam sholat wajib sehari 5 kali, bener nggak? Yes. Sebelum sholat disuruh wudhu nggak? Iya. Nih, ini menarik banget nih. Sesaat kita bangun tidur, kita dengar berita, kita melakukan apapun, ini draining energy. Salah satu recharging energy adalah back to the nature. Salah satu nature yang paling mudah adalah ada 2, kalau nggak air ya tanah. Maka grounding itu bisa memperbaiki, air itu juga bisa memperbaiki gitu. Maka
sebelum kita sholat, itu sebetulnya kita tuh ngebasuh dulu si energi ini. Nanti ya di pertemuan ke-6 kita akan ngerti bahwa ada tubuh fisik, ada tubuh energi. Kalau tubuh fisik dikasih mandi terus, tapi tubuh energinya nggak dikasih mandi, nggak dibersihin, fisiknya bersih tapi energinya low gitu kira-kira. Makanya nanti lapisan semua energi itu perlu dibersihin gitu intinya. Nah, waktu wudhu, air dibasuh ke tubuh nggak? Iya, itu lagi ngebersihin kulit bukan? Bukan. Wudhu itu ke kuping bukan ngebersihin kuping, tapi cek apa yang kamu dengar, membersihkan pendengaran. Indra. Waktu kumur-kumur bukan ngebersihin kotoran gigi, tapi ucapanmu. Waktu kesini pikiranmu dan seterusnya. Means waktu kita ketemu air, makanya kalau wudhu itu di surat 5 ayat 6, kalau nggak ketemu air disuruh ketemu tanah. Artinya apa? Supaya si energinya recharge, flushing, dan dia back at least ada recharging gitu. Dan jangan lupa, setiap sentuhan sama orang siapapun, cetek, itu akan berpindah energi pasti. Makanya after wudhu sebisa mungkin jangan sentuhan, karena kenapa? Supaya kamu sholatnya pure gitu kira-kira. Di fikih disebut kalau sentuhan jadi batal gitu. Jadi sehari-hari sebetulnya kita flushing energi nggak? Iya. Dalam tradisi Islam kan begitu. Makanya semua deh, mau baptis kek, mau melukat kek, pasti urusannya sama air gitu. Karena point of view-nya sebetulnya apa? Kaitannya adalah untuk konteks kepada energi ini gitu. Sampai sini oke? Sip? Kok jadi kurang berenergi gini sih? Dapat ya? Gitu. Jadi milih-milih gitu. Milih-milih bahwa kira-kira ini kurang oke energinya, udah ganti aja gitu. Nah, kalaupun kita punya sedekah energi, nggak apa-apa lah 1 hari 10%, nggak apa-apa, sok dengerin orang yang toksik 10% aja, udah gitu. Jadi kalau udah hari ini kepakai 10%, udah habis gini, udah sedekah energi saya udah habis, udah nggak usah didengerin siapapun, nggak penting gitu kira-kira. Tapi kalau klien dia nggak bisa milih. Oh iya sih. Tapi klien yang datang ke kita kan tergantung kita yang mengundang. Oh, nggak bisa enggak. Karena yang datang ke kita yang attract adalah kita gitu. Ingat loh ya, semua yang terjadi pada hidup kita pengundangnya tuh energimu. Nanti kita akan ngerti gitu. Karena nanti ada satu hukum yang namanya the law of reflection. Apa yang datang ke kita itu refleksi dari apa yang dari dalam kita gitu. Jadi kita tuh kayak proyektor. Di luar ini tuh layarnya. Jadi kalau kita ngelihat buset ini nyebelin banget orang, itu tuh proyeksi, bukan ini sih yang nyebelin, ini gitu. Karena yang mempersepsikan POV menyebalkannya dia datang dari sini. Nah nanti kita akan bersyukur dan berterima kasih siapapun surrounding kita sebenarnya lagi mengingatkan tentang diri gitu sebenarnya. Oh nanti lebih ujung lagi, kan ini warna semuanya, nggak ada keterpisahan sih sebenarnya. Ini kan ahad-ahad aja sih sebenarnya. Ini kan cuma hologram-hologram yang kita nggak sadar aja kan gitu. Kita udah ketipu lama dengan konteks matrix gitu ya, sehingga ngelihat oh ini gini. Nah nanti ketika kita ngelihat ini secara holistik, oh kita akan lihat bahwa semuanya ahad gitu kira-kira. Nah makanya penting perlu untuk kita menyadari konteks di mana lepas dari si matrix gitu. Sip ya. Jadi kita punya hak untuk gimana ya bahasanya ya, hak untuk membuat energi kita tetap baik nggak? Iya, makanya jangan jadi orang nggak enakan gitu, jangan jadi orang baik gitu. Orang baik itu energinya banyak kesedot, kenapa? Bilang enggak aja susah. Oke, padahal di dalamnya gitu. Iya. Yes. Iya, di surat 66 ayat 6 itu ada kalimat peliharalah dirimu, baru keluargamu. Iya, betul. Karena kalau gelas kita kosong, kita bisa ngisi gelas kosong. Betul. Gimana kita mau ngasih cinta ke orang kalau kitanya nggak penuh cinta, betul nggak? Poinnya kan ada di situ gitu. Makanya yang pernah kita bahas ada orang jahat, orang baik, sama orang sadar kan. Kalau jadi orang baik terus itu kayak lilin gitu.
nyinarin sekitarnya tapi kebakar. Makanya ada satu statement, jangan membakar dirimu untuk menghangatkan orang lain gitu. Kebakar buat bikin anget, tapi kitanya nggak hidup gitu. Kan itu poinnya. Gini kan, Ya. kalau ada perasaan jadi orang baik, Hmm. terus kita Ini kayaknya orang baik semua deh di sini ya. kan orang baik kan, jadi kayak tadi kan nggak bisa nolak, nggak bisa ini, akhirnya ujungnya mentok, akhirnya dia akan merasa bilang selama ini udah berkorban loh, gitu kan. Oke. Padahal kan itu bukan itu yang orang itu juga minta, gitu kan. Betul. Jadi tadi ya mungkin korelasinya dengan kesadaran bahwa ya kita emang mau ngasih bukan mau berkorban. Betul. Bukan baik karena memang harus jadi orang baik, tapi memang dengan memberi itu kita juga jadi self love, jadi senang gitu. Ya. Itu kali ya sebenarnya. Ya, nah, saya mau garis bawahi dulu tentang berkorban. Segala sesuatu kalau kita melakukan berdasarkan pengorbanan untuk sesuatu, pengorbanan adalah bensin amarah kita. Jadi kalau perasaan ada korban di situ amarah jadi Pasti. Dan sesaat kita mengorbankan sesuatu untuk sesuatu, di situ udah bukan ikhlas. Makanya kalau pinjam perspektifnya Rumi tentang cinta, kalau kamu mencintai dan merasa berkorban untuk siapa yang kamu cintai, itu namanya transaksi gitu. Karena dalam cinta nggak ada pengorbanan. Berarti kalau aku tuh sudah berkorban, oh udah selesai. Berarti aku merasa dan mengorbankan diri itu akan meningkatkan pride tuh. Orang bisa sakit hati karena udah ngerasa berkorban, nggak dihargai lagi. Ya, yang membuat sakit hatinya tuh karena merasa berkorbannya gitu. Itu yang bahaya. Makanya semakin merasa berkorban, semakin berasa aku tuh udah, semakin naikin level egonya gitu. Oh itu bakal jadi bensin amarah banget aja udah. Makanya yang kemarin kita bahas ya, masih ingat, mudah-mudahan masih ingat nih. Bumi itu kalau nggak ada manusia, bumi baik-baik aja kan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak penting-penting amat sih gitu. Jadi salah satu syarat mau bahagia dalam hidup, nggak usah ngerasa penting, udah gitu aja. Saat ngerasa penting, pengen dihargai, bensin amarah naik pasti. Makanya kenapa kalau Quran bicara, lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas. Berarti ikhlas itu kan nggak ada transaksi. Kalau ada transaksi, kerugiannya kemana? Nih, si ego tadi tuh pasti dikasih bensin terus gitu. Yang bahaya di mulut ikhlas kan, di dalam berkorban. Ya balik lagi. Ya, makanya kalau di mulut ikhlas kan diucapkan. Itulah kenapa di surat Al-Ikhlas nggak pernah ada kata ikhlas gitu. Karena ikhlas itu bukan untuk diucapin gitu. Ikhlas itu untuk direalisasikan gitu. Nah nanti ujung-ujungnya ada ngomong gini, nanti ujungnya ada aja pasti. Tapi susah, ya udah susah tuh habits gitu. Susah tuh konsep gitu, karena nggak dilatih. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Gitu ya. Jadi untuk kita nggak ngerasa penting tuh perlu latihan. Perlu banget latihan. Dan semakin ngerasa penting, udah deh, omongannya harus didengerin lah. Appearance-nya harus digimanain lah. Wah udah, si postingannya harus di like terus lah. Kalau udah deh pokoknya karena ada ngerasa penting. Jadi di situ pasti ada bensin-bensin amarah yang tadi tuh. Melakukan sesuatu yang konteksnya akhirnya ada transaksi gitu. Itu sih poin-poin yang paling esensinya ada di situ gitu. Sip ya. Kan kita udah pernah bahas ya, salah satu belenggu jiwa yang paling tertinggi adalah pengen diakui. Udahlah, jauh-jauhin pengen diakui. Tuh ngerasa penting tuh aduh udah deh. Karena maaf ya, orang yang merasa penting penyakitnya ada dua. Satu, susah terima kasih. Yang kedua, susah memaafkan. Nah, once ngerasa penting, dia akan sulit banget memaafkan. Nah, susah memaafkan, itu yang akan susah banget untuk menjaga energi baik gitu. Makanya letting go tuh top banget lah. Saat kita udah mulai melepaskan, sebenarnya saat kita memaafkan, kita lagi menyelamatkan energi kita gitu. Itu yang saya rasa esensial banget gitu. Apa latihan paling dasar letting go? Paling gampang. Latihan paling dasar letting go adalah aku sadar bahwa kenyataan pasti menang, titik. Apa yang kejadian sekarang nggak bisa diubah. Kan realitas nggak pernah kalah ya, betul nggak?
Mau pengennya gimana pun, contoh, pengennya 5, realitasnya 1. Sekarang kalau udah realitasnya 1, apa yang paling mudah? Terima. Acceptance. Terima aja dulu. Meskipun, ya aku ikhlas, nggak apa-apa sih gitu. Kan ada kata-kata, fake it until you make it. Pura-pura happy dulu nggak apa-apa. Pura-pura nerima dulu nggak apa-apa. Yang penting belajar untuk nerima dulu aja udah. Nah sesaat skill penerimaannya mulai tinggi, pasti bisa di letting go. Karena letting go tidak akan terjadi kalau kita belum menerima gitu. Tapi itu kan bukan maksudnya pasrah kan, jadi nggak mengerjakan sesuatu. Bukan Pak. Kan pernah kita bahas ya. Sabar, ikhlas, pasrah, berserah, tawakal sama tolol itu beda tipis semuanya gitu. Beda tipis gitu. Saya tuh sabar, enggak bego, bisa gitu. Jadi tawakal tuh bukan gak ngapa-ngapain, bukan. Tetapi menerima sesuatu. Melakukannya dalam konteks penerimaan. Bukan not doing anything, bukan. Gitu. Sip ya. Karena yang penting dalam konteks ini adalah nerimanya dulu gitu. Karena kalau udah nerima, pintu-pintu yang ketutup kebuka pasti. Semakin gak nerima, gak akan kebuka aja udah. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa penerimaan susah atau mudah? Kenapa? Jarang dilatih. Karena fokus ngelihat yang nggak ada. Fokus ngelihat yang nggak ada, fokus kepada yang dipengenin, fokus kepada yang diilusikan, fokus kepada yang diekspektasikan gitu. Nah, nanti kita akan ngerti mekanisme kenapa susah menerima, bentar lagi kita akan ngerti gitu. Oke, sampai sini? Oke. Sip. Get something nggak sampai sini? Banyak. Sip, mantap. Sip ya. Ini kita kajian sebulan sekali, tapi kalau nggak latihan nggak akan berubah loh ya. Awas nih, jangan saya, aduh hari ini bahas ikhlas, pulang aku udah ikhlas. Belum loh, baru tahu tentang ikhlas. Belum ikhlas. Awas gitu. Karena banyak orang pulang pengajian ngerasa solehah banget. Aku solehah kenapa? Baru pulang pengajian. Belum. Dia baru tahu. Belum mengamalkan, belum mengalami gitu kira-kira. Belum latihan. Makanya kalau bahas ikhlas, pulang pasti ikhlasnya diuji gitu. Pasti aja. Kan untuk dicek, ini tadi yang dipelajari dipraktekin nggak gitu. Sip ya, jadi kalau hari ini nanti pulang banyak orang nyebelin, alhamdulillah. Gitu ya. Dah, ya. Yang akan kita bahas, saya mau pinjam dari perspektif, saya pernah dapat satu guru, itu dari Hmong Hindu. Dan si guru ini pernah didapat pertanyaan begini, teman-teman. Pertanyaannya profound banget nih, dalam banget pertanyaannya. Jadi ada satu pertanyaan ke guru saya waktu itu, ke gurunya guru saya, berarti dia kan masternya gitu. Guru, kalau kamu besok mati, ini pertanyaan begini, kalau kamu besok mati, hari ini kamu akan ngasih ilmu apa yang paling terpenting untuk murid-muridmu gitu. Apa sih ilmu yang paling penting, paling dalam, paling esensial untuk kita ketahui dalam hidup? Si guru itu cuma jawab satu. Ilmu yang paling penting dalam hidup ini dalam perspektif dia ya, which is nanti kita akan sadari bahwa ini beneran important sih, beneran penting. Satu katanya, kamu harus bisa bedain mana kesadaran dan mana pikiran. Mana kesadaranmu dan mana pikiranmu. Contoh. Kita, ibu bapak teman-teman banyak pikiran nggak? Ya. Dan nanti setelah kita ngerti ini pikiran tuh nggak banyak. Jadi kalau lagi pusing tuh bukan banyak pikiran, bukan. Tapi nanti kita akan ngerti. Ternyata ada perbedaan yang sangat mendalam tentang mana kesadaranku, mana pikiranku. Pertanyaan saya begini. Ini jasad masuk ke dalam sedikit namanya jiwa. Jiwa itu ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Oke? Maka kondisi tubuh memengaruhi emosimu. Emosimu memengaruhi perasaanmu. Satu perasaan bisa menciptakan ribuan pikiran.
maka pikiranmu menentukan keputusan. Perbedaannya perasaan sama emosional 10 menit lagi, tenang. Tenang. Ya. Gini, tiap detik ada gini nggak? Deg, deg, deg. Ada? That's emotion. Emotion itu artinya energy in motion. Energi yang sedang terjadi. Oke? Tapi kalau saya ngelihat cewek seksi lewat, deg, 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 itu perasaan namanya. berarti perasaan tergantung situasi atau emosional secara natural atau Berarti emosi itu semua manusia punya basic yang sama. Perasaan itu bagaimana menyikapi emosi yang berbeda. Contoh, kita semua punya takut, tapi takut terhadap apa pasti beda-beda gitu. Sip ya? Oke. Makan urusan fisik bukan? Tapi makan sama siapa urusan batin. Betul nggak? Mau tempatnya nggak oke, tapi makan sama orang yang kita sayangin, happy pasti gitu. Itu udah urusan fisik, udah urusan mental gitu kira di sini. Sip ya? Maka kesehatan fisik memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan. Makanya keputusan ini nanti disebut sebagai akhlak atau perilaku. Berarti asupan makanan memengaruhi emosi nggak? Olahraga memengaruhi emosi nggak? Berarti olahraga membuat akhlakmu bagus gitu. Menjaga makan membentuk akhlak yang baik. Ini kalau nggak ngerti ini kan nggak nyambung, apa urusannya olahraga sama akhlaknya bagus gitu. Karena kalau orang olahraga, emosinya bisa stabil, perasaannya oke, pikirannya tenang, keputusannya lebih oke. Dapat dopamin. Nah, di situ keluar yang namanya DOSA, dopamin, oksitosin, serotonin, adrenalin. Sip ya? Berarti gerak tubuh sama gerak mental dua-duanya perlu balance nggak? Itulah kenapa di setiap ritual pasti ada gerakan tubuhnya gitu. Sholat itu ada gerakannya. Kenapa? Karena dia perlu emotion, tapi batinnya perlu khusyuk gitu. Karena kalau tubuh yang jarang gerak, fix, emosinya nggak bagus aja. Sok mager seharian duduk aja mager. Main handphone. Gini terus, tuh pasti energinya tuh udah, dia nggak akan mengalir dengan baik gitu. Contoh lagi, marah energi bukan? Energi. Baik atau buruk? Netral. Tergantung. Karena saat marah datang, kalau energinya dipakai ngepel, jadi bersih lumayan gitu. Benar nggak ini? Cuman karena tadi sekebiasaan marah ngelempar piring. Udah marah, piring hilang lagi gitu. Kasih samsak aja. Kasih samsak. Langsung sehat. Makanya concernnya adalah setiap apapun yang datang ke kita, ingat loh ya, perasaan itu tamu. Isi come, Kayak jalan. isi go, ya. Datang, pergi. Datang, pergi. Nah, pertanyaan. Ini sampai sini dapat ya? Nah, ini emang nggak bisa sebentar, kita akan bahas ini dalam 2 atau 3 pertemuan gitu. Tapi at least hari ini kita ngerti core of the core-nya gitu. Nah, jasad berubah nggak? Berubah nggak? Fix. Berarti fitrah bukan? Fitrah itu kan diri sejati kita, bukan. Makanya jasad pasti berubah, coret. Jiwa berubah nggak? Jiwa berubah nggak? Berubah. Orang pikiran tadi pagi, emosi, beda dong. Berarti juga bukan fitrah kita. Berarti dirimu bukan tubuhmu, dirimu bukan jiwamu, tapi dirimu adalah yang menyaksikan jiwa dan tubuhmu. Itulah yang disebut kesadaran. Dalam perspektif Quran ini disebut ruh. Oke, sampai sini. Nama diri kita bukan? Bukan. Nama adalah identitas yang dilekatkan kepada diri kita. Makanya pasti ada ku. Nama siapa? Namaku. Ada ku-nya nggak? Iya, ku-nya tuh siapa? Nih.
Jadi kalau nama dijelekin, lagi nyakitin aku nggak? Enggak, yang disakitin namanya. Si Abu, ya udah dia mah ngejelekin si Abu, sayanya mah nggak apa-apa. Tapi karena melekat kepada nama, sesuatu yang melekat pasti ada emosi di situ. Contoh, mobil tetangga ketabrak, biasa aja mobil saya ketabrak, yang ketabrak depannya yang sakit di sini nih, aduh gitu. Karena ada apa? Ada engagement, ada attachment gitu. Maka semakin attachmentnya banyak, semakin goyangan jiwanya pasti begini gitu. Ya, makanya nanti salah satu PR terbesar dalam hidup adalah melepaskan kemelekatan. Makanya kata Buddha, the roots of suffering adalah attachment. Once you not attached, selesai. Jadi suffering itu selalu datang dari attachment gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi pikiran itu dirimu bukan? Ini diam gini. Pikiran diri kita bukan? Bukan. Pikiran adalah alat yang dikasih ke kita untuk memproses data gitu. Buktinya apa? Pikiran ini berubah-berubah. Contoh. Hasil dari pikiran, perasaan, emosi jadi sebuah memori. Sekarang saya tanya. Kesadaran saat kita TK, kesadaran saat kita SD, kesadaran saat kita SMP, SMA sama kesadaran saat sekarang, kesadaran yang sama nggak? Kesadaran. Berarti belum ngerti, ulang dulu. Ya, ulang. Ya, udah kencang seragam lagi ya. Oke. Memori berbeda-beda. Sejati deh, sejati ya. Ya, ulang. Memori bisa beda-beda nggak? Bisa. Clear ya? Tapi yang menyadari pengalaman itu kesadaran yang sama nggak kira-kira? Sama. Kesadarannya itu terus. Oke nggak? Sip ya? Berarti yang berubah itu kan cuman ininya aja. Tapi si kesadaran ini selalu stay, selalu ada, nggak pernah berubah, nggak kemana-mana. Karena kenapa? This is our true self. Seringnya nggak sadar. Jadi kesadaran itu seperti cahaya yang menerangi jiwa yang nanti keluar outcome-nya di dalam jasad. Kenapa Pak? Kesadaran itu stay. Nggak pernah. Berubah. Oh gini. Kecil sama besar itu kan relatif ya. Yang menutupi kesadaran yang berubah gitu Pak. Contoh. Tar ke situ. Nanti kita ke situ Pak ya. Nanti kita ke situ. Tapi yang penting tempatnya oke dulu nggak? Oke. Gini. Kalau tadi berbicara tentang perbedaan itu bukan pada kesadarannya tapi pada datanya. Datanya yang berubah. Kesadaran itu stay. Contoh. Ibu dan bapak teman-teman semua begitu lahir brojo punya kesadaran nggak? Punya. Makanya di sini kesadaran itu disebut pure intelligent. Bayi nggak ngeles menyusui kemana-mana, tapi dia tahu menyusui ibunya tuh seperti itu. Ketika dia lapar dia nangis, ketika dia haus dia nangis, dia tahu karena kenapa? Itu tidak menggunakan yang di sini, tapi menggunakan yang di sini gitu. Dapat ya? Sehingga si lama-lama si kesadaran ini ketutup oleh konsep nggak? Ketutup oleh matriks nggak? Lama-lama kesadarannya bergeser ke sini, lama-lama kita dikuasai oleh yang tadi yang kita cerita, dunianya, limitasinya, habitsnya dan seterusnya gitu. Hilang kesadaran. Disitulah kita lagi dalam konteks tidak sadar diri.
diri. Hilang kesadaran. Berarti yang lagi bermain adalah pikirannya, perasaannya, emosinya. Pikirannya, perasaannya, emosinya gitu. Sampai sini oke? Berarti kesadaran selalu ada nggak? Ada. Lagi bobo ada nggak? Ada. Apa buktinya? Begitu bangun ditanya, gimana tidur kemarin nyenyak? Nyenyak banget. Tahu dari mana nyenyak coba? Karena dia selalu on. Makanya kalau di ayat kursi disebut, dialah yang terus menerus, nggak pernah bobo, nggak pernah gimana-gimana. Dia stay on gitu. Sip ya? Cuman kita jarang menjadi kesadaran, tapi sering terjebak jadi dalam konteks yang namanya program gitu. Abu, kalau Ya. lagi tidur mimpi ketemu orang yang udah meninggal itu ruh sama ruh bukan? Mimpi ketemu orang meninggal? Iya lagi ngobrol gitu. Tergantung. Kan kita tidur nih. Ya. Tapi mungkin barangkali kita ada di brainwave-nya tuh frekuensi yang klik sama. Tergantung. Bener nggak kita tuh lagi obrol? Nggak ya? Enggak, tergantung. Belum tentu. Belum tentu. Karena mimpi itu bisa masuk ke subconscious mind, bisa masuk ke unconscious mind. Oh itu lebih dalam lagi gitu. Makanya kalau mimpi apa-apa nggak usah dimaknai aneh-aneh lah, udah biasa aja. Aduh aku mimpi deh, nah takut aja akhirnya gitu. Ya, di situ dulu ya, nanti kita bahas lebih dalam. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke, sip. Karena tadi saya tanyanya tuh kan ruh itu kan nggak hilang ya. Iya. Kalau kita misalnya ada ayah kita meninggal atau apa, ruhnya kan tetap ada. Iya, iya. Nah bisa jadi kalau frekuensinya pas gitu, Ya, itu ketemu itu tuh connect gitu sih frekuensinya antara roh itu gitu ya. Ya kalau kita lagi antara tidur dan nggak tidur gitu. Ya, tapi sama halu beda tipis sih. Oh Ya. gitu. Iya. Itu karena kita kan membayangkan Iya. sesuatu gitu ya. Gitu. Ya. 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 Kan pingsan tuh ini yang off. Jiwanya yang off. Ini kan tetap on. Ruh kan nggak kemana-mana. Contoh. Kenapa? Gini. Ini jiwa nih. Ini ruh. Kalau orang dicabut jiwa mati nggak? Pernah dicabut jiwa nggak? Nanti jam 9:30 siap-siap dicabut jiwa tuh. Sip ya. Berarti kalau jiwanya off, dua, mau bobo, mau pingsan, mau koma, itu jiwanya off. Nggak bisa mikir ya. Iya, ininya pokoknya pikiran perasaan emosinya off aja. Tapi tetap hidup nggak? Tetap. Nah kalau orang yang dikubur di tanah kusir yang dicabut apanya? Bukan nyawa, jiwa sama ruh namanya nyawa gitu. Dua-duanya off, gitu. Jadi kalau jiwa doang off, namanya bobo, koma, pingsan, tidur, mati suri, itu jiwanya off. Tapi kalau jiwa off, ruh off, quote and quote ya, ini sebenarnya kan nggak gini-gini juga sih, tapi ini gampangannya aja, baru dia mati. Karena jasadnya tidak ada lagi supply listrik gitu. Contoh, ini TV lagi mati, lagi nyala. Mati. Tapi listrik tetap ada nggak di dia? Nah gitu. Begitu di-onin, jiwa nyala. Begitu di-offin, jiwanya mati. Tapi dia tetap bisa nyala hidup. Kenapa? Karena masih ada listrik yang nempel ke belakang. Tapi kalau dicabut, mau dipencet-pencet hidup nggak? Nah gitu. Sip ya? Clear ya? Dah. Oke ini? Ulang. Berarti intinya ada tubuh fisik, ada pikiran, perasaan, emosi, ada yang selalu menyaksikan pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran berubah nggak? Sekarang gini, tolong pikirin dua hal sekaligus saat ini, silakan. Gak bisa.
Tapi dibalik ketika kita mikir A, lama-lama mikir B, lama-lama mikir C, lama-lama mikir D, ada yang menyaksikan kita berpikir nggak kira-kira? Nah, itulah si kesadaran gitu. Berarti pikiran dirimu bukan? Bukan. Pikiran adalah data yang diinput selama hidup. Maka nanti kalau kita mau menyadari, kenapa di tradisi Islam nomor 1 bukan disuruh percaya sama Allah loh. Tapi disuruh bersaksi kepada Allah. Betul nggak? Makanya nomor 1 tuh syahadat adalah bersaksi. Berarti ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau ada pikiran lewat set gini, besok bentar lagi lewat lagi B, lewat lagi C, lewat lagi D. Kita pikiran itu bukan? Bukan. Kita yang menyaksikan. Oh, aku lagi mikir A. Oh, aku lagi mikir B. Oh, aku lagi mikir C. Gitu nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, semua pikiran harus kita iyahin nggak? Ya, jadi nggak usah percaya amat juga sama pikiran kita. Nah, gitu. Sip ya? Makanya pikiran itu salah satu basic nature-nya. Kalau nggak loncat ke belakang, loncat ke depan. Selesai. Makanya disebut monkey mind. Tubuhnya di sini, nanti gimana? Tubuhnya di sini, aduh dulu, kasus 5 tahun yang lalu masih sakit sekarang. Kan aneh. Nonton film nangis. Nonton film nangis gitu. Berarti pertanyaannya, kita beneran hidup di hidup ini atau beneran hidup di pikiran kebanyakan? Dan itulah hidup di dunia. Udah selesai. Berarti harus menjarak gak dengan dunia? Itu namanya sholat nanti. Makanya saat pikiran dan kesadaran punya jarak, di situ namanya khusyuk. Aku tidak terganggu oleh pikiranku karena kenapa? Aku hanya sedang menyaksikan. Saat kita menyaksikan, there is no judgment di situ. Dan sesaat menyaksikan, itulah yang disebut the true happiness. Tenang, damai, bahagia saat kita ada di level ini gitu. Karena kita melepaskan judgment. Sampai sini oke? Nah ya, nanti 5 menit lagi pasti paham banget karena kita akan praktek bentar lagi. Tapi at least tahu dulu teorinya gitu. Kebayang dulu gitu. Dah, saya kasih contoh lagi. Tangan saya bisa kelihatan nggak? Kenapa bisa kelihatan? Karena ada cahaya yang memantul lewat retina ibu bapak, diinvert ke korteksnya, dimaknai, betul nggak? Karena kita sebut ini konsensus namanya tangan, maka ini disebut namanya tangan, betul nggak? Sip. Telapak tangan gitu. Pertanyaannya, kalau tidak ada cahaya, tangan ini kelihatan nggak? Nggak ada. Tapi ibu bapak akan menyadari cahaya karena ada tangan saya. Lah kalau nggak ada cahaya kan nggak ingat aja gitu. Ini sekarang cahayanya ada nggak? Ada. Ada. Sekarang ada nggak? Ada. Baik ada objek maupun tidak, cahaya tetap ada. Maka kesadaran itu nggak pernah hilang. Kesadaran itu seperti cahaya ini gitu. Ketika ya, ketika tangan saya di sini, kita bisa ngelihat karena ada cahaya yang memantul, betul nggak? Cuman orang sibuk dengan tangannya, tapi kalau orang udah ada kesadaran yang lebih dapat, oh itu mau kelihatan ada cahaya aja sih gitu. Nah sekarang ada nggak cahaya di sini? Kelihatan nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Tapi tetap ada. Nah seperti itulah kesadaran. Sip ya? Dapat ya? Nah, nanti bentar lagi habis ini dapat lah. Bentar lagi. Tapi at least tahu dulu ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Nah, kalau pinjam pakai terminologinya 3 fakir, ini aku 4, ini aku 3, ini aku 2 gitu. Maka banyak aku di dalam aku. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, ini part yang paling pentingnya nih.
Berarti kesadaran ada terus nggak? Oke. Teman-teman ibu bapak lagi sadar nggak sekarang? Beda nanti lagi bangun dan sadar, beda loh ya. Beda. Wake up sama conscious itu dua hal yang beda. Nah, sekarang ini untuk memudahkan nih. Dah ya. Anggap aja pikiran itu dalam bahasa Inggris disebut mind. Karena mind itu sama dengan manas, bukan hanya pikiran. Pikiran itu bahasa Inggrisnya thought. Tapi kalau udah jadi mind, dia satu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Berarti setiap pikiran, perasaan pasti ada emosi pasti. Maka setiap memori mengandung emosi. Makanya ngelihat sesuatu itu tergantung ke energetik memorinya. Ngelihat memori yang nggak bagus bisa membuat nggak enak hati. Pernah ngerasain gitu nggak? Sip. Oke ya. Nah, ada mind, ada awareness atau consciousness. Supaya nanti kita ngeh. Dan kalau kita ngelatih ini tiap hari, 99,9% masalah hilang aja udah. Tapi kata kuncinya latihan. Nah ini yang disebut guru saya, kamu kalau hidup nggak ngerti ini nggak akan happy aja. Dan ini ilmu yang kamu harus tahu dalam hidup at least sekali tahu gitu. Karena this is the most profound, essential, teaching gitu. Guru saya waktu itu bilang gitu. Nah sekarang gini, bayangin kalau pikiran itu kayak hotel, di hotel tuh banyak kamar. Oke? Jadi anggap aja mind itu kayak di hotel itu banyak kamar. Wah pokoknya ini kamar yang banyak aja gitu. Dan si mind itu adalah menu-menu di mana satu bete, kesel, apalagi benci, senang, masak, tiktokan, olahraga, terserah deh semuanya. Nah nanti titik senternya ini nanti kita sebut tenang, damai, bahagia. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti si menu mind kita banyak banget nggak? Ya ini sekarang ada di ruangan namanya belajar. Nah awareness itu adalah si sang penyaksi yang lagi loncat ke kamar manapun. Itu awareness kita gitu. Kesadaran. Jadi gampangan kata, kalau saya lagi marah, bukan saya marah, kesadaranku lagi ada di ruangan marah. Saya marah nggak? Enggak. Tapi awareness-nya lagi mampir di ruangan marah. Maka di ruangan marah ada emosinya nggak kira-kira? Ada. Maka kalau aku ada di ruangan marah, rasanya kayak gini. Pertanyaan. Si awareness ini bisa loncat-loncat ke kamar-kamar yang lain nggak kira-kira? Iya, ini kan sekarang dikit-dikit di kamar belajar. Ini bentar-bentar IG, bentar-bentar Tokped, bentar-bentar Shopee, bisa nggak? Balik lagi ke belajar. Mungkin di kamar belajarnya cuma 5% gitu. Karena kenapa? Set, belok ke sini, balik lagi, belok ke sini, balik lagi gitu. Makanya tiap saya diskusi, pasti saya banyak nanya. Kenapa? Karena tiap pertanyaan memancing awareness siapapun yang diajak diskusi untuk stay di kamar belajar gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Berarti kalau lagi bete apa yang terjadi? Lagi mampir. Kesadaranku lagi ada di kamar bete. Bisa nggak detik itu aku mau balik aja ke titik tengah? Bisa nggak? Bisa. Tapi kamar yang sering dikunjungi itu punya magnet. Dan bahkan magnetnya akan sangat menguat. Apapun habits yang dilakukan, pokoknya masuk ke kamar itu dulu aja. Sampai sini oke? Pernah dengar kata khusyuk nggak? Pernah dengar? Khusyuk adalah diam di satu kamar dalam waktu yang lama, itu namanya khusyuk. Konsentrasi, fokus. Fokus bete maksudnya.
Ya terserah, dimanapun. Berarti kalau saya tahu bete nggak enak, bisa nggak? Ngapain ada di kamar bete? Mending maafin, bisa begitu nggak? Bisa, Bang. Tapi berpindah dari kamar yang magnetnya kenceng kepada kamar yang jarang dikunjungi, itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Akan stay di sana. Akan stay di sana. Betah dia ya. Ya. Jadi kebanyakan orang tuh kamar pelitnya terang banget, kamar BT-nya terang banget. Itu kamar dermawan biasanya gelap-gelap gitu kira-kira. Kamar memaafkannya jarang dikunjungi gitu. Nah. Karena kamar yang sering dikunjungi itu pasti terang benderang gitu. Nah, nanti mulai besok lah nggak apa-apa. Coba cek kamar apa yang sering dikunjungi. Cek, karena cuman kita yang tahu. Ya ampun, ternyata kamar yang sering dikunjungi julid ya misalnya. Nah, begitu nanti ada keinginan si awareness ke kamar julid, nah awareness mau ke julid nih. Dari tahu nggak enak kalau julid, balik lagi ke tengah, balik lagi ke tengah, balik. Jadi dalam keseharian itu gitu-gitu nggak kira-kira? Nah, orang yang awarenessnya loncat cepat di antara kamar, pasti dia tidak fokus. Dan penelitian terbaru mengatakan, maaf banget ya, di manusia modern sekarang, manusia kalah fokus sama ikan koki. Manusia rata-rata fokus cuma bisa 8 detik. Begitu fokus, entah dia pengen gini, entah pengen gini, entah pengen gini, entah pengen apa. Udah aja, 8 detik kekuatan fokus sekarang manusia modern. So that's why fokusnya semakin minim, value of life-nya pasti semakin gak oke. Nanya Kak, untuk keluar misalnya pindah dari kamar ke kamar itu bagaimana gitu loh caranya? Contoh ya, karena kan misalnya ada orang yang anxiety, pasti untuk dia anxiety itu akan selalu muncul, kemudian dia mencoba balik, tapi yang ada balik lagi ke sana gitu. Ya, Nah, latihan apa yang mesti dia lakukan? Gitu? latihan untuk satu, menerima realitas tadi, letting go tadi, dan balik. Kalaupun itu udah jadi penyakit, perlu obat pasti. Perlu ke psikiater. Gitu intinya. Nah, kalau dalam misalnya dalam aktivitas konteks agama, misalnya sholat atau yang lain, apa yang bisa membantu? Ketika kita sholat, kan kita lagi ngelepasin semua kamar. Kita lagi stay di sini nih. Pause. Gitu. Inilah kamar sholat adalah kamar netral, kamar khusyuk yang disebut tenang, damai, bahagia. Makanya sholat itu salah satu obatnya gitu. Sip. Sekarang pertanyaannya, kalau terlatih, kapanpun kita bisa ke tengah nggak? Bisa. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Contoh nih ya, saat mungkin pasti pernah ngerasain kalau udah mulai belajar. Dulu tuh tingkat marah 80% voltasenya gitu misalnya. Tapi sekarang kayaknya udah 50 deh. Kenapa? Karena saya tahu kalau di kamar ini lama nggak nyaman, mendingan saya udah selesai letting go, maafin gitu kira-kira. Kalau udah kesadarannya ke situ, sholat nggak jadi beban ya, malah dicari ya. Lah kan emang sholat bukan beban sebenarnya. Ini kan konteks yang kadang-kadang kan kita nyuruh anak sholat sisa. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya belum sampai kesadaran ke sana, dia nggak nyari sholat. Sip. Tapi kalau udah sampai di situ, sholat dia cari gitu. Ya, makanya sholat nomor 2. Lah nomor 1-nya kan syahadat. Ngerti dulu gitu. Nomor 1 kamu bersaksi, baru kamu mengingat apa yang disaksikan. Makanya sholat nomor 2, betul nggak? Nah. Kan sholat itu, nantilah, sholat itu masih rada panjang sih. Tapi sholat itu bukan urusan gini-gini gitu loh Bu, Pak. Ini tuh namanya ritual sholat. Sholat itu artinya connected. Connected kemana? Connected to your conscience, connected to your soul. Connected to your spirit gitu. Terhubung kepada kesadaran gitu. Jadi melakukannya bukan karena paksaan, tapi melakukannya karena kesadaran gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, kita mudah banget terdistraksi untuk awareness-nya pindah ke kamar yang lain nggak? Banget. Karena mental muscle-nya, awareness muscle-nya nggak kokoh. Contoh paling gampang untuk menggambarkan mind and awareness ketika kita nonton bioskop. Oh udah, kita dimainin awareness-nya tuh. Begitu duduk, set mulai gelap, jeng-jeng thriller, set langsung ke kamar tegang. Ke kamar sedih,
ke kamar deg-degan, ke kamar ketawa-ketawa, ke kamar. Gitu nggak kira-kira waktu nonton? Iya. Tapi kalau waktu nonton nggak usah sok-sok consciousness ya, jadi nggak rame. Aku mau consciousness itu nggak usah, biasa aja ya. Nah, kalau gitu kan nggak, ya jangan juga gitu. Dapat ya? Sehingga nanti kita akan ngerti begitu kejadian apapun, saya punya kontrol untuk mengontrol consciousness saya. I will take back the power. Saya yang ngontrol ya, bukan kamu yang ngontrol saya gitu. Meskipun senyebelin apapun, kalau saya ngontrol, sebentar sih, balik lagi. Contoh, Dalai Lama pernah ditanya, Master masih marah nggak katanya? Bagus penanya. Terus dia senyum, kan manusia. Ya marah lah. Oh gitu, tapi marah saya beda sekarang. Kalau dulu saya marah 5 menit, sekarang saya marah 1 menit. Kalau dulu saya di kamar marahnya lagi marah 5 menit, sekarang cuma 1 menit balik lagi. Kesini balik lagi gitu. Sip ya? Ya. 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 Bisa mengabaikan? Bisa. Bisa. Tapi nggak 100% Pak. Yang namanya manusia itu selalu ada selalu. Tapi kita tahu saat ada di sini saya tahu harus balik gitu. Gitu loh. Makanya udah keluar dari kamar tengah ke gini. Ketika kita anggap aja ke kamar yang jelek, untuk kembali ke tengah, perjalanan dari kamar jelek kembali ke titik tengah, itu namanya sabar. Pernah dengar nggak? Sabar ya, maksudnya balik ke tengah. Gitu. Sabar. Nah, sabar tuh sekarang udah jadi toxic positivity sih. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang lagi bete jangan diomongin sabar, dia pasti ngebalas, "Kamu kan nggak ngerasain" gitu. Jadi marah. Karena udah jadi receh gitu kata-kata sabar gitu. Makanya orang yang sabar adalah orang yang dia sadar lagi ada di kamar tertentu dan dia punya willingness, dia pakai willpower-nya, dia pakai tekadnya untuk I will be back to the center gitu. Makanya di Al-Baqarah 1:47 jadilah umat pertengahan, centering. Jangan berjanji saat bahagia banget, jangan mengumpat saat bete. Ambillah keputusan di center. Karena kalau ngambil keputusan di sini not good, di sini not good gitu. Keep on center gitu. Sip ya? Tadi menarik sih pertanyaannya Pak Denny. Ya. Bagaimana mau pindah-pindah. Ya. Sebetulnya tadi waktu mulai dijelasin itu sambil makanya mungkin kami suka diam karena self reflection. Ya. Jadi kalau tadi waktu dijelasin saya juga langsung reflecting ya. Oh kalau saya bete, kalau sekarang nih memang saya mulai belajar gitu ya untuk mengenali identifying symptom-symptom atau gejala-gejala kalau misalnya saya lagi marah. Ya. Kesel, no reason kan gitu ya. Tapi kan kita bisa tahu bahwa oh ini mulai deg-degan, mulai pusing tuh tanda-tanda ada stres atau marah. Misalnya saya marah gitu. Dan bener tadi self awareness itu penting, memang mesti aware to our body, our soul gitu ya. Jadi begitu tahu oh ini saya lagi bete, kalau ada self awareness itu kita akan langsung reflect, ini is this something that I can control or not? Yes. Kalau ini bisa saya kontrol, okay, I will deal with it. Tapi kalau enggak, then I'll move to another thing. So, kalau lagi kerja gitu ya, Ya. lagi nyebelin. Ya. Saya cut sebentar ya, membang catch ya, membang dapat nih. Pertanyaannya, begitu bete kita tahu ilmu ini, saya lagi di kamar bete, the best way adalah balikin dulu ke tengah, baru ini harus diapain gitu. Oh, ya. Aware dulu. Aware dulu. Karena begitu di kamar bete mikir, kita lagi di circumstances yang frekuensinya rendah gitu. Nggak bisa ambil decision bagus ya. Decisionnya pasti nggak bagus gitu. Tapi at least begitu bete, waduh lagi mampir kamar bete nih. Ya. Udah nggak mau lama-lama, letting go, terima dulu, santai. Nanti tekniknya banyak.
Tapi at least tahu begitu aku di kamar bete dan this is not good, aku mau sign out check out gitu. Saya mau balik ke tengah dulu Entah mau menyepi dulu, entah tarik nafas. Tapi yang paling manjur tarik tunai sih, itu manjur. Yes, takut. Dapat ya? Cuman hari ini yang paling penting satu aja. Saat kita lagi marah, ingat aku tidak marah. Kesadaranku lagi ada di kamar marah. Waktu lagi kesel, aku nggak kesel. Kesadaranku lagi ada di kamar kesel. Nah nanti kita semua menganalisa nih. Kira-kira kamar-kamar apa aja yang paling terang benderang gitu. Udah pasti kamar yang terang benderang kaitannya sama luka. Udah pasti kaitannya sama trauma, udah pasti kaitannya sama soul dan seterusnya, nanti panjang ke situ. Nah ini awal dari kalau tadi ngomongin healing. Begitu aku tahu lukaku, aku bisa tahu apa yang perlu aku sembuhkan. Dan yang lebih bahaya adalah kalau aku tidak menyembuhkan lukaku, aku bisa melukai orang yang bahkan tidak melukaiku gitu. Oh itu panjang ceritanya gitu. Oke? Ya, sekarang kita praktek dulu sebentar. Coba duduknya rada-rada tegak sedikit. Kita buktikan dulu tentang kebenaran mind and awareness gitu. Ya. Santai relax, matanya boleh ditutup. Santai aja, matanya boleh ditutup. Ini begitu tutup mata aja, si awareness tuh biasanya loncat. Ya pikiran tuh ya. Ingat ya, kita tuh bukan banyak pikiran, tapi awareness yang loncat ke kamar-kamar pikiran. Nah sekarang gini, coba belajar untuk fokus lagi duduk di sini saat ini. Duduk di sini saat ini. Begitu awarenessnya loncat ke TikTok kah, ke IG kah, ke kerja, coba tarik lagi ke aku lagi di rumah ini, duduk di sini. Dah, ada narik lagi nih awareness ke pikiran, aduh nanti rumah gimana, aduh nanti, coba tarik lagi, take back, balik, aku di rumah ini, aku di sini, aku di rumah ini, aku di sini. Untuk menyadari betapa si monkey mind kita, which is kita udah paham, bukan pikiran yang banyak, tapi awareness-nya nggak mau diem. Oke, kita mau membuktikan dulu satu. Teman-teman, ibu dan bapak, coba tarik satu memori, tempat terakhir liburan yang sangat mengesankan. Silahkan awareness-nya arahkan ke tempat liburan terakhir yang sangat mengesankan. Nah, masukin kamarnya tuh, kamar liburan itu. Ingat-ingat liburannya sama siapa, kemana, apakah itu ke pantai atau ke gunung, sama siapa, ngeliat apa, kulinernya apa, makanannya gimana, suasananya gimana. Coba masuk benar-benar ke ruangan liburan terakhir yang paling mengesankan atau liburan yang paling mengesankan. Rasain lagi. Rasain lagi. Lebih visual lagi boleh, lebih dirasain lagi boleh, bareng sama siapa aja, hal-hal unik apa yang terjadi, apa yang gak pernah dilupain momen-momennya, diingat-ingat lagi. Stay di ruangan itu, nyalain lampunya, puter lagi memorinya sedetail-detailnya. Oke, cukup. Sekarang balik lagi ke kamar rumah ini di sini sekarang. Dah, lepasin tuh liburannya, balik lagi sekarang ke sini sekarang. Di rumah ini kita lagi belajar, duduk di sini, coba rasain duduk, sadar dengar, sadar nafas, sadar aja di sini sekarang saat ini.
Dah, kita latihan lagi. Ambil memori ke terakhir pemakaman siapapun. Kita mengunjungi pemakaman siapa, silakan masuk ke situ. Siapa yang meninggal, dimakamkan di mana, prosesinya gimana. Barang sama siapa perginya, ketemu siapa aja tuh di pemakaman. Apakah itu orang terdekat, teman dekat, kolega. Coba masuk ke ruangan pemakaman. Yang bisa diingat, yang ada memorinya. Oke, cukup, nggak usah terlalu lama. Balik lagi ke rumah ini. Lepasin kamar pemakaman, lepasin. Balik ke rumah ini, di sini, saat ini, sadar duduk, sadar suara, sadar nafas, sip, balik lagi ke sini. Sekarang kita masuk ke kamar film terakhir yang ditonton atau film yang paling mengesankan di bioskop. Masuk ke kamar itu. Terserah. Buka kamarnya, nyalain lampunya, ingat-ingat filmnya apa, aktornya siapa, aktrisnya siapa, nontonnya sama siapa, adegannya apa. Rasain lagi adegan yang menegangkannya gimana, filmnya kerennya gimana, coba. Masuk ke kamar film yang favorit gitu, silakan. Cukup, balik lagi ke rumah ini, santai dan rileks. Lepasin kamar liburan, kamar pemakaman, kamar film, lepasin. Dah, tinggalin utuh di sini saat ini, hadir sepenuh-penuhnya. Tidak terburu-buru, matanya boleh dibuka. Oke. Masing-masing perjalanan kamar ada emosi yang beda, Pak. Kesini bisa happy, kesini bisa sedih, kesini bisa excited, bisa gimana. Begitu nggak kira-kira? Itulah yang terjadi setiap detik dalam hidup gitu. Nah kalau sekarang kita lebih aware, awareness kita ada di ruangan mana, kita bisa mengontrol kita lagi pengen di kamar manapun gitu kira-kira. Oke? Nah ada satu latihan teman-teman ibu dan bapak, ini kita punya 1 bulan untuk dilatih ya, nanti kan mau masuk ke sesi berikutnya. Cara melatih kita supaya fokusnya naik, belajar mendengarkan 100%. Dengerin 100% tanpa mau bukan mau mereply, tapi beneran belajar denger 100% aja. Jadi kita lagi belajar undivided attention, 100% dengerin orang ini ngomong, 100% dengerin aja udah. Makanya yang membuat kita susah fokus adalah multitasking. Lakukan satu, makanya kan di Quran lakukan ini selesai baru lakukan yang lain gitu kira-kira. Gitu ya, makanya belajar paling sederhana untuk menaikkan tingkat fokus adalah listening. Dengerin orang 100% aja. Dan nanti disadari deh, begitu kita lagi belajar, selama ini ternyata ngedengerin tuh nggak sepenuh 100% gitu. Misalnya ada lagi ngobrol sambil main, iya aku dengerin kok tapi sambil main handphone, nggak bisa lah udah.
Nggak bisa. Nah saat kita mulai belajar 100%, makan ya makan, minum ya minum, ngobrol ya ngobrol, denger ya denger 100%. Gitu. Nah, nanti kita akan sadar bahwa oh iya ya, tingkat fokus kita tuh sangat-sangat fragile gitu. Sangat bisa mudah dipatahkan sama faktor eksternal gitu kira-kira. Oke? Terlalu banyak buzzer di dunia ini. Itu kan buzzer. Oh. Kalian nggak bisa nyalahin buzzer, Bu. Mau banyak buzzer kalau kitanya santai nggak masalah. Aman. Ya. Ya. Iya. 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 Tapi ada orang yang sambil ngobrol bisa sambil dengar yang lain, sambil tahu apa yang ada di sekitarnya gitu. Iya. Nah itu tadi kan kita Ya. mau belajar fokus nih. Ya itu mungkin dia udah terlatih, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi at Tapi least nggak apa-apa. Gini, apa-apa atau nggak apa-apa kan tergantung kapabilitas kita gitu. Even sekarang kalau saya nyuruh Bapak yang tadi itu, Bapak mikir 2 hal sekaligus kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena otak kita nggak didesain untuk itu gitu. So that's why begitu kita gini, jangan mengartikan oh kalau gitu nggak boleh multitasking satu. Gini. Kalau kita punya 4 pekerjaan, jangan sampai waktu ngerjain A mikirin B gitu. Waktu ngerjain B mikirin C. Waktu ngerjain C mikirin D gitu. A beresin cukup, ke B set cukup, ke C. Meskipun di sini mungkin 10%, tapi 10% dia 100% hadir gitu. Contoh. Bisa loh bangun tidur mandi, lagi mandi pikirannya udah di kantor. Ya udah kalau udah sering nggak usah dilanjutin kalau gitu ya. Ya, berarti kita nggak aware, nggak fully present waktu mandi loh. Sampai ini udah sabunan belum ya? Wah udah tuh. Gitu. Sip ya. Makanya less fokus, less efektif, less produktif udah pasti. Tapi apa daya dengar laki-laki dan perempuan beda itu benar? Pasti. Karena korpus kolosum laki-laki sama perempuan tuh beda. Tapi bukan berarti itu enggak gitu juga. Bukan berarti bahwa excuse bukan. Ya, tapi dari fisiologis korpus kolosum otaknya memang beda, iya. Kan kalau bukan daya dengarnya sama, tapi memproses di otaknya yang berbeda. Karena katanya kalau laki cuma menggunakan yang kiri, kalau perempuan langsung dua-duanya. Gitu benar. Sebenarnya kiri kanan, otak kiri kanan itu kan hoax ya. Ya, bukan. Sebenarnya dalam konteks kalau kita ngomong itu lebih kepada dayanya aja sih. Lebih ke situ gitu. Itu sih. Ya intinya dilatih gitu. Sip ya, terlepas nanti beda. Nanti kita bahas lah ya perbedaannya di mana. Ya mau tanya lagi Kang. Ya. Balik lagi tadi yang Kang sharing mengenai apa namanya kamar-kamar di hotel ini untuk pikiran itu menurut saya sih bagus sekali gitu ya. Karena kan ini memudahkan kita. Oke, saya ingatnya kalau mulai sekarang tuh hotel aja. Oh sekarang lagi kamar ini balik lagi. Sip. Nah cuma pertanyaannya gini Kang. Kalau lagi stres itu susah banget itu Sang untuk balik lagi gitu. Soalnya kayak nggak percaya balik lagi itu akan menyelesaikan masalah yang ada ke situ lagi gitu loh. Iya. Itu apalagi ya latihannya kalau kayak gitu ya? Latihan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena tadi yang diceritain, at least ketika kita berani gitu ya, begitu stres, justru sesaat kita tidak mengapa-ngapa, everything going fine gitu. Artinya apa? Kalau kita lagi ada di satu obstacle muter di situ dan kita nggak akan bisa ngelihat the whole picture kalau kita tidak melakukan helicopter view gitu. So that's why kita perlu step back for a while gitu. Nah, step back for a while itu bukan berarti tidak menyelesaikan masalah, tapi stop sebentar untuk mengobservasi lebih dalam gitu. Nah, cuman si habits itu, kamu udah tahu lagi gini malah diem misalnya, oh dia akan narik tuh. Nah makanya yang tadi saya cerita bahwa old habits kita itu our true enemy gitu sebetulnya. Itu sih poinnya. Dan itu kalau sekali lagi, hidup ini urusannya keterampilan, titik. Saat tidak terlatih, tidak terampil gitu kira-kira. Itu sih poinnya Mas. Jadi memang perlu dilatih. Gitu ya kira-kira ya. Ada yang mau nanya nggak?
Tapi ini oke teman-teman? Get something nggak? Dapat ya? Sip, sip. Kang, boleh Ya. nggak kalau saya bicara gini ya, misalnya ketika kita tadi di kamar-kamar itu kita lagi low energy. Pada saat kita lagi low energy, kita ngambil decision pastinya berantakan. Nah, bisa nggak kalau kita bilang saat kita mengambil keputusan itu kan harus di energi yang ada ekstraknya, baru Oke. kita bisa ngambil decision yang positif. Nah, gimana kita bisa dapat si energi ekstra ini? Itulah saatnya kita balik ke tengah. Begitu nggak sih? Yes. Translation-nya begitu ya? Saat di tengah tuh kita lagi fully present tuh ada di sini nih. Jadi dalam arti kata kita lagi ngambil energi, lagi nge-recharge dulu di situ ya? Betul. Jadi di sini tuh adalah kalau nanti di tabelnya Hawkins, at least di sini tuh ada damai, tenang, bahagia tuh ada di sini gitu. Jadi kita akan clear seeing gitu. Yang asalnya kalau misalnya di kamar ini ngelihatnya segini, harus mengambil decision cut gitu. Ternyata pas gini, oh nggak harus cut sih ini gitu. Tapi mungkin harus gimana gitu. Nah begitu kita di tengah kita akan clear thinking dan clear seeing gitu. Kenapa? Karena gelombang jiwanya di sini tuh gini, santai banget. Di kamar-kamar yang chaos gini nih, wuh gitu. Ya. Makanya kenapa ada statement bahwa healing proses bisa terjalani pada saat relax. That's it. Tegang nggak bisa. Betul. Dalam bahasa sholat relax itu namanya tumak ninah gitu. Maka lakukanlah dengan tumak ninah untuk menuju khusyuk. Gitu. Itu sih poinnya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mau nambahin? Sip ya, aman? Udah oke ya? Nah, kalau knowledge-nya udah oke, tinggal dilatih. Awas nih pulang dari sini jangan, oh udah oke. Belum, ya, belum. Nah justru pulang dari sini begitu ada sesuatu yang nggak enak, bahan latihan nih, latihan. Latihan lagi dan latihan lagi gitu. Sip ya? Kalau bahasa yang sering saya gunakan, jangan menyimpan remote control bahagia kita di orang lain, udah gitu aja. Ambil aja. Jangan aku tuh happy kalau kamu, udah nggak akan bisa aja. Karena kenapa? My life is my making. Titik, udah nggak ada lagi. Jadi yuk take back dari semua apapun konteks, stay center dan semuanya adalah latihan gitu. Ya. 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 Bahwa yang lain itu ada pemeran bantu semua pemeran yang hanya bagian untuk mempengaruhi diri kita gitu. Ya. Oke. Berarti kita akan memerankan sebaik-baiknya, betul nggak? Salah satu orang yang memerankan sebaik-baiknya berarti nggak usil sama peran orang lain kan gitu Pak. Itu poin pentingnya. Benar banget. Gitu. Satu lagi, tadi Ya. Kang Abu bilang abis ini kalau ada latihan, asik nih latihan. Instead of kayak, ya elah kenapa lagi sih nih gitu ya. Iya. Nah, berarti- Begitu ya Ella. Ya elah. Back kepada buktu habit lama mundur. nggak? Ya habit lama. Gitu. Berarti kalau wah latihan itu kan berarti bersyukur. Iya. Ada konteks Betul. korelasi dengan bersyukur ya. Yes. Jadi kondisi apapun yang orang-orang bilang itu tidak beruntung tapi itu patut kita syukuri untuk kita latihan. Benar Iya. gitu nggak? Sip. Mulai besok pagi begitu bangun, ya Allah, datengin masalah yang gede ya Allah gitu. Itulah doanya jangan gitu. Ya, soalnya mau doa mau enggak pasti datang sih gitu. Ya, dapat ya? Sip ya? Bener tadi, change your perspective, change your life, udah pasti gitu. Saat ngelihat bener tadi, ya elah gini lagi, tapi begitu, yes. Oke, ini tempat saya ngelatih dari kamar nyebelin ke kamar tenang. Oh. Oke, sip? Aman ya? Terima kasih rekamannya nanti udah dikirim. Please next pertemuan at least 2 kali diulang ini. Tapi at least sehari-hari dilatih. Karena next kita akan naik ke level-level, mana level bawah, level tengah, level tinggi. Jadi nanti kita tahu bahwa, oh aku lagi di kamar ini level yang mana nih gitu. Supaya nanti kita tahu bahwa gimana naikin uplifting ke level-level aman gitu kira-kira. Nah abis gitu nanti kita bahas syahadat, abis gitu nanti kita bahas sholat.
Itu 3 panjang lah pokoknya. Sip ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Taps. Berarti sempat makan dong. Oh langsung ya udah. Adek mau lagi di airport, lagi mau berangkat terbang. Oh, siapa sih kembaran? Adanya Dona. Oh, adanya Dona. Udah nunggu harus. Udah di sana semua. Waduh, tapi dari sini deket kok. Dekat. Tahu kan lewat belakang? Ya.